Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari, sekarang berada di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya akan membacakan sedikit sepotong ayat Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Nah, sekarang terjadi di Indonesia ini tahun 2020 di Madura, kriminalisasi terhadap ulama, di mana ulama dikirimkan sabu-sabu, lalu ketika dia membuka bungkus itu langsung ditangkap. Tak siapa yang mengirimnya, tak siapa pula yang menyuruh menangkap. Kemudian santri juga difitnah memakai sabu-sabu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ulama menghadapi tantangan sekarang ini. Orang mengatakan seperti itulah yang terjadi pada zaman pada zaman merajalelanya komunis tahun 1948 dan tahun 1965. Sekarang sudah mulai pula pada tahun 2020. Nah, oleh sebab itu kita lihat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan ulama yang dikriminalisasi, ulama-ulama yang disudutkan, pemuka-pemuka agama yang diadu domba, yang dicurigai antara ulama satu, ulama tua dan ulama muda, dibentrokkan, diperhadap-hadapkan, difitnah dan diadu domba. Masya Allah. Nah, sekarang saya akan membacakan satu hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim menyatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqi alimun ittakhazan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, Allah tidak akan mencabut keberkahan ilmu-ilmu di dunia ini secara tiba-tiba, tidak. Tapi Allah mencabut keberkahan ilmu itu dengan mematikan orang alim ulama, mewafatkan orang alim ulama. Mewafatkan di sini bukan saja yang tubuhnya wafat, tapi juga fungsinya, peranannya dianggap tidak berarti. Ulama tidak dihargai lagi, bahkan dikriminalisasi. Hatta iza lam yabqi alimun, sehingga tidak ada lagi nanti bergunanya orang alim, atau orang alim sudah tidak ada lagi. Jadi tidak pun mati tetapi dianggap mati. Nah, lalu ketika orang-orang alim sudah tidak ada lagi, hadis itu menyatakan ittakhazu, mereka pun menjadi mengambil pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang jahil, juhalan. Orang-orang yang jahil lah, ru'usuhum juhalan. Pemimpin-pemimpin mereka diambil dari orang-orang yang jahil, dari preman-preman atau yang berjiwa premanisme. Nah, ketika orang jahil-jahil itu tidak mengerti agama disuruh memimpin agama, ketika dia tanya fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu dia memberikan wawasan, memberikan gagasan tanpa ilmu pengetahuan agama. Itulah yang terjadi pada HIP, haluan ideologi Pancasila, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan agama. Dia bentrokkan antara ilmu agama dengan negara, dengan ilmu kenegaraan. Dia bentrokkan antara ulama dengan cendekiawan, dan tidak sedikit pula di antara mereka yang memfitnah agama, yang mereka sebut
sebagai agama adalah musuh besar Pancasila. Masya Allah. Jadi katanya sebetulnya ya perlu kalian tahu, musuh besar Pancasila itu adalah agama katanya. Masya Allah. Ini kenapa? Karena dia bighairi ilmin, tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama atau cita rasa agama tidak ada dalam dirinya. Hatta iza lam yabqi alimun, apabila tidak ada lagi orang-orang yang alim, nah ittakhazan nasu ru'usaha juhalan, maka manusia pun mengangkat orang-orang jahil menjadi pemimpin. Jadi kalau ada orang menghujat agama, dia akan diangkat jadi pemimpin. Kepala itulah, kepala inilah, dia akan diangkat menjadi pemimpin ketika dia menghujat agama. Hatta iza lam yabki alimun ittakhazan nasur usaha juhalan fasu'ilu, maka mereka pun ditanya pula lah tentang bagaimana pendapat mereka tentang agama dan Pancasila dan hubungannya dengan kehidupan ekonomi, politik sebagainya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, ketika ditanya dia memberikan pendapat tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan agama sedikit pun. Dallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan pula kepada orang banyak. Nah, jadi ciri-ciri dari hari kiamat tuh begitu tuh, orang yang benar itu selalu didustakan. Orang-orang yang dusta dianggap benar. Dan kemudian orang-orang yang jahil diangkat menjadi pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Itu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang kaitan dengan ulama tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu ketika saya belajar di Air Tiris Kampar dari tahun 1974 sampai tahun 1980, lebih kurang 7 tahun saya belajar kitab itu di Air Tiris Kampar, sambil saya bekerja juga di paginya di berladang padi. Pernah ku coba berladang padi 5 tahun, mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki, ke Air Tiris Kampar pergi mengaji. Nah, dalam kajian itulah saya menghafal banyak hadis, di antaranya hadis-hadis tentang ulama. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, menyatakan satu saat nanti akibat adu domba itu ada orang yang lari dari ulama seperti larinya domba dari serigala. Nah, orang lari dari ulama seperti larinya domba dari serigala. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti apa ini? Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, masalah ulama sekaranglah sudah menjadi barang langka yang harus dilestarikan. Ulama harus diselamatkan. Kalau tidak, Masya Allah, umat ini nanti akan bergaul dengan orang-orang jahil. Umat ini akan berhadapan dengan orang-orang jahil, akan dikendalikan oleh orang-orang jahil. Nah, karena itu para pemerintah, para hakim, para polisi, pihak keamanan bekerja samalah dengan ulama dalam memberantas orang-orang anti agama, orang komunis, ateis yang semenjak dahulu memakai metode adu domba, metode fitnah, sabu-sabu yang dikirimnya kepada seorang ulama. Nah, lalu ketika ulama memegang bingkisan itu, disergap, dianggap dia telah menggunakan barang-barang terlarang, narkoba, entah candu apalagi. Itu adalah satu contoh kecil. Masih banyak lagi yang akan datang ini, yang besar-besar yang kita tidak tahu. Karena orang-orang ateis mempunyai 1 juta, bahkan 1 miliar ide bagaimana menyingkirkan agama. Kalaulah manusia nanti tidak lagi peduli dengan agama, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalul mar'u aina akhadha maluhu aminal halal aminal haram. Orang tidak peduli lagi dengan pekerjaan, dengan hartanya, dari mana dapat uangnya, dari mana dapat, apakah halal atau haram. Yang penting dapat. Masya Allah.
Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kejahatan setan yang berbentuk manusia dan setan-setan yang berbentuk jin, makhluk-makhluk halus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana bil ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana bil ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.